Assalamualaikum Baraya Handayani. Welcome back to English Literature with me, Miss Rere. Are you ready to study with me, class? Tapi sebelum itu, it better for us to start this meeting by saying basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Biography. Siapa yang pernah dengar kata ini sebelumnya? Tentu semuanya sudah pernah dong ya. Kalian juga pasti pernah membaca biografi seorang tokoh kan? Tapi seringkali kita hanya membacanya sekilas saja, tanpa betul-betul mengetahui detail teks biografi itu sendiri. Nah, maka dari itu, kali ini kita akan memperdalam pengetahuan kita tentang apa itu teks biografi. Dan mengetahui lebih banyak bagaimana proses penyusunan teks biografi, supaya kelas bukan hanya bisa membacanya, tapi bisa juga membuat teks biografi sendiri. Nah, langsung saja kita mulai ya. Check it out. What is biography? Biography text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is not fiction text. Apa artinya? Teks biografi adalah suatu teks yang menggambarkan detail dari riwayat hidup seseorang secara nyata dan ditulis oleh orang lain. Function of biography. Apa sih fungsi dari biografi? First, to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Untuk mengetahui cerita seseorang mengenai perjalanan hidupnya, membahas tentang pencapaian sang tokoh yang mungkin sudah diketahui banyak orang. Dan yang kedua, to give many information easily and educate the readers. Untuk memberi banyak informasi dan menambah wawasan pembaca. Characteristic of biography. Biography is not written by the subject and always written in the third person. Dengan kata lain, teks biografi tidak bisa dibuat oleh orang itu sendiri. Yang bisa membuat atau menceritakan riwayat hidupnya adalah orang lain dengan sudut pandang orang ketiga. Based on research, teks biografi harus dibuat sesuai fakta yang didapatkan setelah melakukan riset, bukan berupa karangan. Describe the person's surrounding, where, when, and how the person live. Mengandung penjelasan mengenai di mana, kapan, dan bagaimana sang tokoh hidup. Dan yang terakhir, use vivid language to narrate event. Harus menggunakan bahasa yang jelas, agar tidak adanya kesalahan dalam informasi yang disajikan. Generic structure of biography. Orientation or introduction, events, and reorientation or closing. Orientation. It is the opening paragraph, give the reader background information of the person. Paragraf pembuka yang berisi latar belakang tokoh atau biodata seperti nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir. Events. In event,
should be chronological order. Di sini dijelaskan kejadian atau peristiwa yang dialami tokoh, menjelaskan perjalanan hidup, proses berkarir, dan peristiwa yang dialami tokoh hingga mengantarkannya pada kesuksesan. Yang terakhir, reorientation. It consists of conclusion or a comment from the writer. Tell about the achievement or the contribution of the person. Pada paragraf penutup ini, berisi tentang pandangan penulis kepada sang tokoh yang dikisahkan. Grammar and language feature of biography. Use of simple past tense. Dalam pembuatan biografi, kita menggunakan pola kalimat lampau sederhana, ditandai dengan bentuk kata kerja kedua atau verb to. Temporal sequence and temporal conjunction. Urutan waktu dan konjungsi temporal sebagai kata penghubung antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam urutan waktu. Focus on specific participant. Fokus hanya tertuju pada satu tokoh, tidak keluar atau membahas tokoh lain. Use of action verb. Menggunakan kelompok kata yang menjelaskan sesuatu yang secara aktif dilakukan tokoh. Types of biography. Ada dua jenis biografi, yaitu short biography, focus only on highlight of a person's life, hanya fokus pada bagian penting dari perjalanan hidup sang tokoh, dan long biography, about life and times of someone in a lot more detail, menceritakan secara terperinci perjalanan hidup dengan penjelasan waktu yang mendetail. Let's practice! Yuk kita berlatih sambil berkenalan dengan topik kita hari ini. Apa yang harus kalian lakukan dalam praktik kita hari ini? Adalah 1. Listen to the biography of Taylor Swift. I will read it for you. Dengarkan teks biografi tentang Taylor Swift yang akan saya bacakan untuk kalian. Correct the 10 mistakes that you found on your notebook. Temukan dan perbaiki 10 kata yang tidak sesuai dengan teks yang saya bacakan. Dan yang terakhir, send your answer to the link on Google Classroom. Kirim hasil pekerjaanmu melalui link di Google Classroom. Are you ready, class? Did you know that Taylor Swift was born in 13 December 1989 in Wyoming, Pennsylvania? Singer-songwriter Taylor Swift is one of country music's top recording artists. She has crossed over into pop, winning many awards, including several Grammy Awards. She also modeled for CoverGirl. Taylor Swift started creating songs at age 5 and at age 16 released her third album. Hits like Love Story and You Belong With Me appeal to country and pop fans alike. Help fuel the multi-platinum success of her album, with Fearless, the 2009 top seller. Well done! Go back to your Google Classroom apps. Kirimkan foto hasil pengerjaanmu ke kelas sastra Inggris di Google Classroom. Semangat! Thank you and see you at the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.